Hai Sobat Etnovlog Channel, berjumpa lagi nih dengan kita. Nah, sekarang kita sedang berada di Bojonegoro. Hayo, ada yang sudah ke Bojonegoro belum? Ya, sama nih, Mimin juga belum. Nah, Bojonegoro adalah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai potensi alam dan wisata alam. Di antaranya adalah pohon jati, minyak bumi, tembakau, wisata kayangan api, wayang tegul, dan masih banyak lagi. Kalau kalian ke Bojonegoro harus nih berkunjung di berbagai tempat wisatanya. Ada agrowisata Belimbing, Waduk Pedang, Hutan Jati, air terjun Kerondonan, dan masih banyak lagi nih. Duh, ini jadi pengen nih ikut. Di setiap di wilayah Indonesia memiliki keberagaman kebudayaan daerah sendiri-sendiri nih kawan. Kalian pasti tahu kan? Nah, kebudayaan tersebut merupakan ciri khas pada masing-masing daerah. Nah, begitu juga daerah ini kawan-kawan. Salah satu kearifan lokal yang terkenal sejak tahun 2009 yaitu batik Bojonegoroan. Ide pembuatan batiknya pun dicetuskan oleh Mahfudo Suyoto pada 29 Desember 2009. Ide pembuatan batik ini berawal dari disahkannya batik oleh UNESCO. Aduh, hebat banget ya ini bapaknya. Oke, sudah kenal dengan Kabupaten Bojonegoro kan? Nah, selanjutnya kita akan ditemani sama Kak Alvin nih kawan-kawan untuk melihat lebih dekat batik Bojonegoroan serta mengulik konsep IPA dalam pembuatan batik Bojonegoroan. Oke, tidak sabar kan? Langsung ya Kak Alvin, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya Muhammad Sukun Alvin di Etnovlog Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai membatik. Nah, ternyata dalam membatik itu terdapat konsep-konsep IPA, baik itu di bahan membatiknya dan proses membatiknya. Nah, apakah kalian sudah mengetahuinya? Nah, jika belum, mari kita masuk ke dalam untuk belajar mengenai konsep-konsep IPA dalam membatik. Langsung saja, let's go. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan penanggung jawab dari Batik Bojonegoroan, yaitu ada Mas Amin. Nah, selamat siang Mas Amin. Ya, selamat siang. Nah, izin mau tanya-tanya ya. Ya, selamat. Jadi Mas Amin ini merupakan penanggung jawab di salah satu produksi batik Bojonegoroan yang ada di Bojonegoro. Mas Amin sudah berapa lama Mas Amin mulai menggeluti dunia perbatikan? Kira-kira ya 10 tahunan ya, mulai dari tahun 2010. Jadi masih kita 11 tahun. Iya. Jadi sudah cukup lama gitu. Ya, Terus untuk pengetahuan membatik sendiri nih Mas Amin peroleh dari mana? pengetahuannya tetap belajar, istilahnya dari pengalaman. Mungkin kok ya, itu kok berdasarkan tambahi sedikit demi sedikit. Pengembangannya itu tambah sedikit demi sedikit. Untuk batik Bojonegoroan yang Mas Amin produksi ini ada berapa jenis? Kalau untuk batik Bojonegoroan sekitar 14 model. 14 motif. Ya, 14 model. Jadi untuk batik Bojonegoroan itu 14 motif dan yang Mas Amin produksi juga 14 Ya, semuanya. 14 model. Terus untuk ciri khas batik yang Mas Amin produksi ini kira-kira apa? Mungkin ada ciri khas apa? Kalau ciri khasnya semuanya ada lagunya sendiri-sendiri. Yang paling diminati mungkin sekarang itu tenggol sama jati. Tenggol itu adalah simbol dari kebudayaan Bojonegoro sendiri ya. Kalau jati juga mungkin hasil pohon jati besar di Jawa dari awalnya kan gitu. Nah, Mas Amin, saya ingin memberitahu bahwa dalam baik itu bahan membatik atau proses membatik itu terdapat konsep IPA-nya. Iya. Nah,
salah satunya itu ada perubahan wujud ya. Kan malam awalnya padat ya, Iya. terus dipanaskan menjadi cair. Nah itu merupakan proses perubahan wujud. Iya. Nah terus selain itu juga masih ada banyak lagi konsep-konsep IPA, baik itu dari bahan tadi, terus proses pembatik itu juga ada konsep-konsep. Nah, Amin, untuk alat dan bahan sendiri yang digunakan dalam proses membuat batik ini apa saja? Kalau untuk alatnya ada yang namanya cat, ada yang namanya cat, juga ada yang namanya malam. Tapi untuk bahan paling utama kain harus 100% katun. Nah, kain katun sendiri atau mori tersusun oleh senyawa kimia selulosa, di mana selulosa merupakan polimer dari glukosa yang tidak larut dalam air dan tersusun oleh 3.000 unit glukosa yang saling berkaitan pada 1,4 aksen beta gluoksida. Nah, ternyata katun ini melindungi lilin agar tidak mudah rusak kawan-kawan. Selanjutnya ada lilin nih. Nah, lilin sendiri atau malem merupakan senyawa ester dari asam lemak dan alkohol yang berderajat tinggi. Dalam proses pembatikan, lilin digunakan sebagai bahan pembantu karena mudah merekat pada mori atau katun. Nah, ternyata lilin ini pun tahan gitu terhadap kelembapan dan tahan terhadap bahan-bahan kimia pada proses pewarnaan nanti nih kawan-kawan. Nah, adapun lilin atau malem yang biasa dipakai dalam pembatikan yaitu lilin lebah. Nah, lilin lebah itu ternyata suatu ester alam palmiat dengan molekul alkohol yang mempunyai rumus struktur sebagai berikut. Ini bahannya ada kain, Iya. terus malam tadi. Iya. Selain itu warna atau apa? Ya, warnanya kalau di sini namanya sisir asam. Dan asal. Iya. Kalau untuk warnanya mungkin ya dari segi proses pencucian namanya nanti ada yang water glass dicampuri caustic juga. Untuk semua prosesnya dari awal sampai akhir gitu. Nah, terus untuk prosesnya itu gimana? Dari Prosesnya awal sampai akhir. kalau untuk semuanya proses kita ini kan dari putih semua. Nah, kalau untuk batik tulis berarti kain putih kan digambar dulu pakai pensil. Nah, setelah itu prosesnya dicating, terus pewarnaan juga sama seperti cat juga. Kalau untuk catnya kain putih tetap dicat, terus diwarna juga. Nah, di sini yang membedakan dari prosesnya menjadi rumit dan tidaknya. Itu kadang-kadang terlalu rumit. Ya, pengerjaannya rumit juga, banyak warnanya juga mempengaruhi. Nah, pada proses batik Bojonegoro ini ada dua batik nih kawan-kawan. Ada batik tulis, ada batik cap. Nah, kita tahu ya bahwa batik cap tadi menggunakan cetakan yang khusus nih kawan-kawan. Selanjutnya ada batik tulis, di mana batik tulis itu menggunakan canting. Nah, adapun konsep IPA dalam canting khususnya yaitu ketika pembatik akan mengambil lilin dari wajan, maka yang akan terkena adalah tembaga. Namun pegangannya terbuat dari kayu sehingga pembatik tidak akan merasakan panas ketika saat ingin membatik. Berarti ada tadi yang menggambar motif, terus Iya. ada proses Cat, atau mencanting, ya, terus pewarnaan gitu. ya. Warna di dalam pembatikan adalah kombinasi beberapa zat warna yang dapat merekat pada kain atau kertas yang mempunyai sifat tahan lama, tahan terhadap sinar matahari, uap air, dan tahan terhadap senyawa-senyawa kimia pencuci. Nah, senyawa berwarna terdiri dari kromogen dan ausokrom. Kromogen merupakan senyawa aromatis dan disebut dengan kromofor. Nah, pada proses pembatikan kali ini kita menggunakan zat warna sintesis, di mana zat warna sintesis itu terdiri dari ada indigo, ada soga, ada naftol, dan lain sebagainya. Terus habis pewarnaan no? Kalau untuk habis pewarnaan nanti ada
proses pencucian warna atau penguncian warna. supaya warnanya nanti nggak terakhir untuk pelepasan warna malam Untuk melepas malam. iya. Selanjutnya ada penguncian warna nih kawan-kawan. Nah, penguncian warna atau fiksasi adalah proses penguncian menggunakan berbagai macam larutan yang akan menguatkan warna dan mengubah zat warna sesuai dengan jenis logam yang mengikatnya. Nah, adapun larutan fiksasi yang biasa digunakan pembatik yaitu tawas, ada kapur, ada tunjung, dan sebagainya. Nah, proses penguncian pada batik Bojonegoroan ini menggunakan water glass. Nah, water glass itu nama lainnya yaitu natrium silikat yang berfungsi untuk mempertahankan warna pada kain moring kawan-kawan. Nah, setelah penguncian dilakukan, maka kain tersebut ditiriskan terlebih dahulu selama 2 jam atau didiamkan terlebih dahulu agar water glassnya meresap kawan-kawan. Ada pencucian nih kawan-kawan. Nah, pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan water glass tadi. Pencucian ini dilaksanakan sebanyak sampai 3 kali untuk menghilangkan water glass agar kain mori benar-benar bersih dari water glass. Terus untuk penjemurannya itu setelah dikunci warnanya atau setelah digodok gitu? Kalau untuk penjemuran sendiri macam-macam ya. Kalau dari awal kalau dijemur prosesnya dijemur juga ada. Nanti kalau untuk akhirnya setelah dicuci juga ada penjemuran proses akhir. Setelah dicuci juga ada penjemuran. Berarti setelah penguncian ada penjemuran, Iya. terus setelah penggodokan tadi. Iya. Setelah pencucian dari water glass, kita lakukan tahap penjemuran, di mana penjemuran ini bermaksud untuk menghilangkan water glass dari kain mori dan agar kainnya mudah direbus nantinya. Nah, setelah penjemuran atau kain morinya kering, kita masuk ke tahap perebusan. Di mana perebusan ini menggunakan air panas untuk meluruhkan lilin atau malam tersebut sehingga nanti akan terbentuk motif yang diinginkan. Nah, untuk Fata sendiri yang bagus dalam untuk memproduksi batik ini gimana? Apakah harus panas atau sedang atau Kalau untuk proses pembuatan suasana yang paling bagus jadi tidak boleh terkena sinar matahari langsung, juga tidak boleh kena hujan, apalagi hujan gitu tidak tinggi, karena kalau paling bagus itu tengah-tengah. Nah, setelah perebusan ada penjemuran yang tahap akhir nih kawan-kawan, di mana penjemuran ini bermaksud untuk menghilangkan kandungan atau komponen air dalam kain mori, dan setelah kering maka kain batiknya siap untuk dijual. untuk sahabat Ethnovlog Channel, kalian penasaran? Langsung kita intip produksinya biar kita sama-sama belajar untuk mengidentifikasi konsep-konsep IPA dalam membatik. Nah, sobat Ethnovlog sekalian, sekarang saya sedang bersama Mas Amin lagi. Nah, jadi selain menjadi penanggung jawab di produksi batik Jonegoroan ini, Mas Amin juga terjun langsung untuk memproduksi batik. Motifnya yang Mas Amin pancing ini motif apa? Nah, ini motif jati. Oh, jati. Tapi gambar itu kan termasuk dengan pemanis gambar. Oh, berarti manis. Ya, pemanis gambar. Tapi aslinya motif itu Berarti motif utamanya motif jati nggih. ya. Terus untuk yang sekitarnya ini pemanis. Ya. Nah, Mas Amin, tadi kan saya sudah mengatakan kalau dalam baik itu bahan batik atau proses batik itu kan ada konsep-konsep IPA ya. Ya. Jadi tadi juga saya sudah menyebutkan salah satunya perubahan wujud. Nah, contohnya ini Mas Amin. Jadi perubahan wujud malam yang awalnya padat menjadi cair. Nah, itu juga termasuk ke dalam konsep IPA, yaitu perubahan wujud. Berarti kan malamnya kan hasilnya Iya, kan awalnya kan berarti padat. kan proses yang ini berarti kan nyemplung kan berarti kan cair Iya, kan. nyemplung cair. Nah, itu termasuk ke dalam proses perubahan wujud. Oh iya. Oke, kalau Amin monggo Iya. dilanjutkan. Iya, iya.
Nah, sobat etnovlog sekalian, ini merupakan hasil batik dari yang sudah kita buat tadi, yaitu dari menggambar, nyatik, cat, dan seterusnya. Ini merupakan hasilnya. Nah, di sini terdapat 14 motif batik Jonegoroan. Nah, ini ada salah satu contoh batik yang sudah menjadi baju. Dan untuk motifnya sendiri ini merupakan motif tenggol. Nah, bisa kalian lihat, ini merupakan salah satu motif batik Jonegoroan yang ada di Jonegoro. Nah, tahu nggak sih kawan-kawan, ada yang unik nih dari pengolahan limbah dari batik Bojonegoroan ini. Nah, kita tahu ya tadi batik menggunakan lilin atau malem. Nah, lilin yang digunakan oleh batik Bojonegoroan ini dinamakan lilin ireng karen atau warnanya hitam. Dan lilin ini ternyata dapat digunakan kembali untuk campuran pada batik cap dan batik tulis yang kasar. Nah, itu dia kawan-kawan pengolahan limbahnya. Nah, selain cantik, selain menjaga kebudayaan, kita juga melestarikan lingkungan nih kawan-kawan. Karena limbahnya tidak dibuang di sembarangan tempat nih, jadi kita juga menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kita sudah mengetahui prosesnya kan tadi, yaitu ada menggambar motif, terus ada pengecapan, terus penyantingan juga, terus ada pemberian warna, pembentukan warna, terus penguncian warna, penjemuran, dan pelepasan malam. Nah, oke, pada kesempatan kali ini kami ada 3 pertanyaan untuk sobat etnovlog sekalian. Nah, untuk pertanyaannya kalian bisa klik link di bawah ini. Bagi 3 orang yang tercepat dan jawabannya benar, nanti akan ada hadiah dari kami. Oke, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Nah, untuk loncengnya juga jangan lupa ditekan ya, supaya kalian setiap hari mendapatkan notif dari kami. Nah, dan untuk komennya kalian juga bisa memberi masukan kepada kami untuk etnovlog apa saja yang dapat kita lakukan. Nah, bagaimana kawan-kawan? Sudah mengenal batik Bojonegoroan belum? Nah, ada banyak ya hal-hal yang kita pelajari dari pembuatan batik Bojonegoroan ini kawan-kawan. Sekedar mengingatkan kembali, jangan lupa ya untuk menjawab pertanyaannya karena akan ada 3 pemenang yang mendapatkan hadiah jika jawabannya benar, cepat, dan tepat. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk video-video etnovlog berikutnya. Oke, jangan lupa ya di like, comment, and share, dan subscribe tentunya. Saya Sofi Yunita dan Kak Alvin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di etnovlog berikutnya.